Swastiastu. Saya Kadek Tetri Ida Saraswati dari Opening Government dengan posisi Prime Minister akan menyampaikan argumen positif mosi. Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Pertama, izinkan saya menjelaskan apa itu PKM. PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat merupakan salah satu langkah yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Maret 2020 yang bertujuan menekan angka penderita virus COVID-19 yang menjadi pandemi global saat ini dan telah berjalan kurang dari setahun. Sehingga keefektifan dari PKM sendiri sudah dirasakan baik secara negatif dan positifnya pada kehidupan masyarakat. Maka menurut pandangan kami, berdasarkan mosi yang telah diberikan, kami setuju pada gagasan pada mosi tersebut. Kami memiliki beberapa poin yang dalam hal ini memperkuat pandangan kami. Poin yang pertama, PKM belum efektif dalam membatasi kontak langsung antara individu, dikarenakan masih jumlah pergerakan masyarakat yang besar dan sulit untuk dikontrol oleh petugas. Hal ini telah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak anggota masyarakat yang beraktivitas seakan tidak terpengaruh dengan ancaman penyebaran COVID-19. Sekalipun daerahnya telah diberlakukan status PKM. Penyebabnya adalah rasa dilematis dari masyarakat antara memenuhi tuntutan kebutuhan hidup atau mentaati kebijakan dan juga tidak ada pembebanan tanggung jawab bagi pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah hanya sekedar dibebankan untuk mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk tanpa adanya kewajiban untuk memenuhi hal-hal tersebut dengan alasan anggaran yang minimum, sehingga seolah-olah masyarakat diminta untuk berusaha sendiri namun diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Poin yang kedua, PKM tidak mampu mengatur mobilisasi dan tracking pada masyarakat karena stigma negatif masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Resistensi dari masyarakat di lapangan akibat adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita COVID-19 diperparah adanya berita bohong yang menghilangkan rasa percaya terhadap pasien yang menjadi subjek tracking. Banyak orang tidak jujur mengenai riwayat kontaknya, padahal kejujuran sangat dibutuhkan untuk mempercepat penemuan kasus, sehingga menekan penyebaran yang lebih meluas. Mereka berbohong ke petugas bahwa tidak memiliki kontak dengan orang. Berbohong mengenai riwayat kontak ini akan mengakibatkan penularan virus tersebut berlanjut ke orang-orang sekitar dengan jumlah yang lebih banyak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan klaster keluarga. Hal ini kemudian membebani para nakes dikarenakan melonjaknya penderita COVID-19. Untuk poin ketiga, PKM tidak bisa menjadi win-win solution bagi pengusaha karena kos pengeluaran perusahaan baik sebelum dan saat pandemi terjadi tetap sama. Sebagai contoh, pada pengeluaran transportasi dan bahan pokok usaha masih ada di harga yang sama. Sedangkan daya ekonomi beli masyarakat sudah menurun drastis. Juga banyak sektor-sektor bisnis yang biasanya menjadi langganan UMKM tutup, semisal sektor pariwisata yang menjadi sumber perputaran ekonomi yang besar terutama pada Jawa, Bali. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami penurunan, maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional, apalagi hampir 60%
PDB nasional disumbang dari Jawa Bali. Poin yang keempat, berkumpul dengan keluarga tidak selalu menjadi hal baik, terutama pada keluarga menengah ke bawah yang terkena dampak ekonomi seperti PHK, lalu mengakibatkan penurunan daya ekonomi keluarga dan nantinya akan berdampak pada psikologis. Kekerasan rumah tangga meningkat pada saat pandemi terjadi dikarenakan adanya tekanan ekonomi, beban rumah tangga yang semakin besar, serta stres akibat kegiatan yang monoton dalam jangka panjang. Hal ini berimbas pada rasa dongkol pada individu yang dilampiaskan kepada anggota keluarga yang lain dan berujung pada kekerasan rumah tangga. Baik, saya Dewi Cahyaniarewa dari Opening Government dengan posisi Deputy Prime akan menyampaikan argumen positif terhadap mosi DUPAN ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih membawa dampak negatif daripada dampak positifnya. Yang pertama, argumen saya adalah 1. Pada kontrol dan pengawasan oleh pemerintah sendiri yang tidak memberikan kejelasan siapa yang seharusnya bertugas dalam mengontrol secara langsung pergerakan masyarakat. Nakes tidak bisa mengurusi hal ini dikarenakan sudah sangat terbebani dengan jumlah pasien COVID-19 yang meningkat, namun jumlah nakes yang dibutuhkan tidak bertambah, sehingga masyarakat diawasi oleh Polri, TNI, Babinsa, Babi Kamtibnas, dan Satpol PP yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai upaya penelusuran atau tracing pada kasus COVID-19. Namun, peranan dari lembaga ini juga tidak jelas dan kapasitasnya juga tidak sesuai dikarenakan tidak memiliki kompetensi, sehingga hanya sekadar melakukan penjaringan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang melanggar tanpa memberi efek jerak. Selain itu, pelibatan TNI dan Polri lewat Babinsa maupun Babin Kamtibnas justru bermakna lain di masyarakat. Kedua, hukuman yang diterapkan pada pelanggar tidak efektif. Contohnya denda tidak menggunakan masker. Denda masker ini masih tergolong terjangkau, sehingga tidak bisa membuat efek jerak pada pelanggarnya. Ini membuat pemerintah seperti memilih cara instan tanpa memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan masker. Oleh karena itu, bagi saya, PKM saat ini sama sekali tidak efektif dalam mengontrol tingkat mobilisasi masyarakat yang sudah terlalu besar ataupun terlalu luas. Yang kedua, penggunaan aplikasi contact tracing ini contohnya di Indonesia sendiri namanya Peduli Lindungi di masyarakat yang kurang mumpuni. Hal ini memang praktis, tanpa perlu menggunakan tenaga yang banyak. Akan tetapi, pemerintah juga lupa penggunaan aplikasi seperti ini tidak bisa diimplementasikan secara menyeluruh ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang pada tiap rumah tangganya penggunaan ponselnya terbatas dan masih dipegang oleh satu orang. Aplikasi ini hanya bisa bekerja pada ponsel pintar yang terkoneksi pada internet dan GPS, sedangkan masyarakat di bawah 12 tahun dan 65 tahun ke atas sedikit memiliki HP pintar sendiri dan memiliki kesulitan dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut. Sedangkan aplikasi ini juga hanya berlaku pada satu orang yang memegang HP tersebut. Pada App Store baik di Android dan iOS, nilai aplikasi ini tidak baik, masih di bawah 4, yang berarti aplikasi ini tidak memberikan perubahan yang signifikan pada tingkatan data kontak tracing yang diperlukan. Dan dalam ulasan aplikasi tersebut juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang sebenarnya ingin membantu pemerintah dalam pelaporan kontak tracing, tapi tidak dibarengi dengan kestabilan dan kepraksisan penggunaan aplikasi, sehingga keefektifan dari aplikasi ini patut dipertanyakan. Yang ketiga, bantuan berupa stimulus dana untuk pengusaha yang terkena dampak sangatlah berbelit-belit dan banyak aturan dalam pemberian stimulus yang tidak bisa dipenuhi oleh pembisnis UMKM serta penyaluran yang lambat, sehingga ketika uang bantuan sudah cair, pengusaha sudah gulung tikar, sehingga dananya menjadi tidak efektif dan tidak bisa digunakan. Penyaluran dana bansos yang tidak menyeluruh dan strategis, contohnya pada sektor perikanan yang masih sedikit tersentuh dana kredit, yang dimana presentasinya masih sangat kecil. Bahkan pada kondisi sebelum pandemi, UMKM pada bidang ini umumnya tidak terjangkau skema pembiayaan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah kurang proaktif dalam melakukan pendanaan UMKM yang sangat strategis dalam perlu pendanaan, sehingga banyak pengusaha dalam berbagai sektor akhirnya gulung tikar. Yang keempat, WHA tidak selalu bisa membuat kita lebih memiliki quality time terhadap
keluarga ataupun lebih bisa mengatur jam kerja, karena faktanya di masyarakat justru sangat banyaknya distraksi yang bersifat sepele membuat konsentrasi kita terpecah, sehingga hal ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan juga jam kerja yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan depresi yang kemudian dapat berdampak pada sisi psikologis. Selain KDRT yang seperti dijelaskan oleh teman saya, ada kasus pelecehan seksual dan pernikahan dini pun juga meningkat. Faktanya dalam kasus pelecehan seksual, kebanyakan pelakunya adalah anggota keluarga korban sendiri. Dan pada kasus pernikahan dini, ini didorong oleh rasa kebosanan, kejenuhan, dan juga tekanan ekonomi dalam keluarga. FEA banyak memangkas operasional yang berdampak pada penggajian karyawan maksud saya, dan berimbas pada ekonomi keluarga, sehingga pernikahan usia muda menjadi pilihan karena dianggapnya satu-satunya alternatif terbaik yang dapat membantu untuk meringankan beban keluarga. Sehingga menurut argumen saya, tidak benar bahwa WHA dapat memberikan efek positif dalam segi kebersamaan keluarga.